Sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan berbagi tips menjelaskan tentang pekam atau al-hijamah. Pekam adalah sunnah rasul wahyu ilahi bersifat pasti. Cara pengobatan terbaik dari akar masalah karena umur sel manusia 120 hari. Pengobatan para nabi. Jadi satu titik untuk 4-7 pengobatan ya. Pekam itu terbagi macam-macam ini ya. Jadi setiap titik-titiknya pekam itu mengobati 4-7 titik penyakit ya. Dari satu titik. Pekam mengobati berbagai macam penyakit, impotensi, rabun, mah, kembung, mual, sesak napas, batuk, epilepsi, HIV, ginjal, asam urat, nafsu makan, gangguan jantung, gangguan perut, kolesterol, hipertensi, hernia, wasir atau ambeien, kesemutan, pegal, tuli, gangguan perut, empedu, flek paru-paru, kebas, insomnia atau susah tidur, pecandu alkohol, alergi, kejantanan, kesuburan, sulit bicara, migrain, stroke, lemah, amandel, prostat, lancar BAB, anyang-anyangan, telinga berdengung, penglihatan, nyeri pantat, batuk darah, saraf mata min atau plus, sembelit, keracunan, sulit buang angin, gondok, gangguan usus, TBC, tumor, kanker, kolera, disentri, asma, kanker payudara, sulit kencing, darah rendah, liver atau sakit kuning, diabetes, keputihan, ngompol, daya ingat, kanker usus. Jadi banyak sekali yang bisa diobati lewat pekam. Ada yang prosesnya secara cepat, ada yang harus berulang kali, berangsur-angsur dia berkurang ya. Tujuan berbekam. Tujuan berbekam itu mengamalkan salah satu sunnah Nabi. Penyembuhan penyakit. Jadi kalau kita sakit disembuhkan dengan bekam, itu insya Allah secepat mungkin akan sembuh, segera sembuh. Tapi ada yang penyakit yang harus secara bertahap, terkecuali misalkan kita nyeri di tangan, begitu sekali dipekam reaksinya secara cepat, besok lagi sehari 2 hari nyeri itu langsung hilang gitu ya. Memulihkan dan menaikkan sistem imuniti tubuh. Jadi kalau tubuhnya kita tidak stamina, begitu dibekam langsung kita langsung fresh, langsung sehat. Membangkitkan saraf-saraf yang tidak aktif atau yang lemah. Jadi misalkan tangan ataupun kaki atau badan di bagian tertentu itu merasa lemah, begitu dibekam reaksinya cepat, peredaran darahnya langsung lancar, di bagian itu berkurang rasa nyeri, sakit, bahkan penyakit yang ada di tempat itu ya. Mengeluarkan racun atau toksit di dalam darah. Jadi setiap berbekam itu mengeluarkan darah. Darah itu toksit atau racun yang harus dibuang. Dia berada di lapisan kulit.
lapisan kulit, bukan diurat ya. Kalau diurat itu darah bersih, jadi ini darah kotor di lapisan kulit, darah yang harus dibuang. Begitu dibuang, peredaran darah itu lancar di situ, di wilayah situ, di daerah situ itu lancar, di bagian tubuh itu langsung lancar. Di mana titiknya yang dipekam langsung lancar ya. Mengeluarkan haba suhu angin yang berlebihan. Semua badan kita itu banyak angin, di tangan, di badan, di kaki ini ya. Jadi dikeluarkan lewat bekam. Nah, kita sekarang mulai dari sini. Titik bekam itu ada di depan ataupun di belakang ya. Kalau untuk ini di depan ya. Dari bekam nggak cuma di badan belakang aja, di depan pun ada ya. Nah, ini titik yang di sini ya. Ini untuk mengobati kalau bekam itu mengobati dan mencegah ya HIV, AIDS, TBC, asma, amandel, serak di bagian sini. Jadi penting sekali untuk kondisi sekarang adanya pandemi corona, itu penting sekali bekam di leher. Jadi ini ada lekukan. Nah di sini nih, ini mengeluarkan racun virus yang ada di tenggorokan dan hidung ya. Ini gunanya diantaranya buat HIV, AIDS, TBC, asma, amandel, serak. Jadi begitu dipekam di sini, langsung rasanya itu plong ya. Terus ini titik lemah manusia. Di samping itu, untuk mencegah dan mengobati gondok dan tiroid ya, ini. Terus ini titik 3 ya. Untuk titik 3. Nih, titik 3 sini. Ini untuk alkoholik, bronkitis, AIDS, HIV, flek paru-paru. Jadi bagi perokok itu harus dibekam sini. Racun-racun yang ada di dada itu keluar dari efek dari nikotin ya. Itu dikeluarkan dari sini. Nah ini nomor 4 ini ya, titik 4. Ini titik 4. Titik 4. Mah, kembung, mual, perih. Selanjutnya titik 5, perih ulu hati, sesak napas, TBC, bronkitis. 5 ya. 6, segala masalah usus besar. Jadi usus besar juga bisa diobati lewat bekam ya. Kesuburan, HIV, AIDS, hernia, gangguan reproduksi. Nomor 7 ya. Nomor 7. Jadi kalau bagi orang yang sulit untuk susah punya anak, itu bisa dibekam. Insya Allah nanti ada keturunan, insya Allah ya. Penyakit wanita juga bisa dibekam ya. Di titik nomor 8 ya. Jadi untuk menyehatkan itu kita mencegah dan mengobati ya. Ini mencegah dan mengobati. Yang belum terjadi dicegah, yang sudah itu diobatin. Jadi perlahan nanti penyakitnya itu mengecil, bahkan kemungkinan besar tuh hilang ya. Nomor 9 ini ya, prostat, impotensi, buah zakar, hernia. Nah ini untuk prostat, buah zakar. Kalau bagi yang orang impotensi ini penting sekali ya. Untuk kejantanan penting sekali ini. Untuk titik nomor 9 ya, penting sekali. Jadi untuk yang ejakulasi dini, bekam di sini itu penting ya. Hernia itu penyakit untuk orang laki ya, yang cairannya udah masuk ke kantong zakar. Nomor 10, hipertensi, kanker payudara, sesak napas. Nomor 10. Ini ya.
Nomor 10, hipertensi, kanker payudara, sesak napas. Jadi orang yang bermasalah dengan payudara, sesak napas, batuk, hipertensi itu di titik nomor 10. Ini 11, stroke, kebas, nyeri, lemah. Jadi kalau orang yang stroke kondisinya udah lemah, udah semutan, nyeri, itu di titik sebelah sini. Begitu dibekam, reaksinya cepat itu untuk mengobati gejala stroke ataupun yang sudah stroke. Karena itu mengeluarkan darah, jadi secara cepat itu pengobatannya. Sesak napas nomor 12 ya. Sesak napas, TBC, asma, kanker payudara, batuk. Sesak napas juga bisa diobatin dengan bekam, TBC, kanker payudara, batuk. Tapi kalau kanker payudara yang udah kronis mesti dioperasi ya. Tapi kalau itu baru gejala itu dia bisa mengecil ya. Kalau batuk cepat itu reaksinya. Begitu sekali bekam reaksinya cepat. Nomor 13 ini ya, kanker payudara dan ketiak. Jadi kalau misalkan ketiak itu ada benjolan ataupun sakit, terus di bagian nggak jauh dari payudara itu rasa sakit, nyeri, itu segera dibekam ya. 13 ini mengobati ini mengobati dan mencegah ya kanker payudara dan ketiak. Nomor 14 ya di sini ya. 14 beser, hernia, prostat, hipotensi, buah zakar ya. Jadi untuk orang yang sering kencing itu bisa dibekam lewat bekam itu. Hernia bisa dibekam, prostat, saluran kencing itu. Jadi kalau mengalami gangguan saluran kencing itu bisa dibekam. Begitu dibekam, banyakin minum, itu mempercepat, memperlancar saluran air kencing. Hipotensi, jadi titik hipotensi itu bisa di mana-mana ya, nggak cuma di titik sini atau sini. Jadi bisa di ini titik hipotensi di 14, ini yang ini bisa di tangan ya. Nomor 15 lever, ginjal, limpa, empedu, diabetes. Jadi kalau orang diabetes itu bisa disembuhkan lewat bekam. Dia perlahan, misalkan titik diabetesnya tinggi, dia begitu dibekam dia menurun ya. Lever juga begitu, bisa diobatin lewat bekam. Ginjal, limpa, empedu, ini ya di titik 15. Ini untuk bagian depan ya. Kalau untuk bagian belakang, jadi titik bekam itu hampir 100 titik itu ya. Nah, ini belakang di sini ya. Ini titik 100 penyakit. Jadi di situ yang namanya bekam, titik itu ya, sudah kena penyakit diobatin, yang belum terkena itu dicegah. Nomor 2 ya, di sini tekanan darah, kadar asam, kolesterol, pegal. Ini kalau misalkan tekanan darah tinggi ya, bekam sini, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah. Jadi yang tinggi diturunkan, secara otomatis turun. Jadi yang rendah naik, jadi dinormalkan. Tapi kalau kurang darah tidak bisa bekam ya, karena trombosit di dalam tubuh kurang, nggak bisa. Nomor 3, titik nomor 3, jantung, paru-paru, keracunan darah, HIV, AIDS ya. Jadi jantung, paru-paru, keracunan darah, HIV itu bisa diobatin lewat titik di belakang ya, nggak harus di depan. Nomor 4 ini daerah sini, ginjal, pankreas, alergi, diabetes, HIV, AIDS ya. Untuk nomor 4 ini bisa diobatin ya
lewat bekam juga. Nomor 5, ini titik 5, sini sakit pinggang, kejantanan, prostat, hormon, kesuburan, diabetes, sakit pinggang. Kalau kita sakit pinggang, misalkan panas, nyeri, pegel, bisa diobatin dengan bekam. Begitu dibekam, rasa nyeri, pegal itu hilang. Kejantanan, begitu dia yang ngalamin lemah di kejantanan, itu insya Allah akan segera normal. Itu berarti menormalkan sirkulasi darah ke alat kelamin pria. Prostat juga ya, ada titik prostatnya juga nih di titik 5. Hormon, jadi kalau tubuh kita itu ada hormon sedikit, ada yang banyak. Bagi yang hormonnya sedikit, itu menormalkan hormon tubuh kita, kesuburan. Nah, ini untuk perempuan ya, wanita ya. Ada yang susah punya anak, ada yang mudah. Itu tergantung kesuburan tubuh. Manusia beda-beda ya kesuburannya ya untuk wanita ya. Nah, ini untuk titik diabetes juga ada di titik 5. Titik 6 ya, belakang, keputihan, hipotensi, rabun, ngompol, tuli, gangguan haid. Jadi keputihan, kalau yang berbau itu berarti keputihan yang mengandung penyakit ya. Tapi kalau yang nggak berbau berarti itu masa subur. Hipotensi juga ya, hipotensi. Ini buat hipotensi, jadi titik hipotensi itu ada di bagian berdepan, belakang, tangan. Jadi di mana-mana ada itu ya, ada titiknya. Nanti kita jelasin lagi. Rabun kalau kita pandangannya kabur, bisa dibekam di titik 6. Tuli, kalau pendengaran kita udah berkurang, biasanya kalau yang alami itu pendengaran kalau kita udah tua. Tapi kalau selagi kita muda, berarti itu ada gangguan. Nah, kita bisa dibekam di titik 6. Gangguan haid. Biasanya kalau wanita itu udah terjadwal ya. Misalkan tanggal 6 paling berkisar setiap bulannya di antara 7, 5, sekitar itu. Tapi kalau lebih dari seminggu itu berarti udah nggak normal. Apalagi kalau udah setengah bulan. Yang normalnya itu sebulan sekali, tapi selisihnya paling 1 hari 2 hari. Itu masih normal ya berarti ya. Itu bisa diobatin lewat bekam, gangguan haid ya. Nomor 7. Ini ya. Nomor 7 sini ya. Kolesterol, pegal, penyumbatan, hipertensi, sembelit, keracunan. Nah, ini bisa diobatin di titik nomor 7. Kolesterol ya, bisa diobatin lewat bekam. Pegal udah otomatis, begitu dibekam, pegal di dalam tubuh itu otomatis berkurang ya. Penyumbatan, darah dikeluarin berarti mengeluarkan penyumbatan di dalam tubuh kita ya kan. Peredaran darahnya jadi lancar. Hipertensi, jadi titik hipertensi banyak ya. Di antaranya ini nomor 7, sembelit. Jadi kalau kita susah buang air BAB ya, kita di titik sini nomor 7 ya. Jadi titiknya enggak cuma 1 titik. Ini 1 titik itu bisa mengobatin 5 sampai 7 pengobatan ya. Sembelit. Sekarang nomor 8. Ini. Nomor 8. Ini ya di belakangnya. Gangguan usus, kanker usus, lancar BAB, anyang-anyangan. Ini semua bisa dibekam ya. Ini dinormalkan semua lewat bekam ya. Nomor 9. Nomor 9 ini. Nah, ini dibelikat ya. Mencegah stroke, lemah, kesemutan, pegal. Tanda-tanda stroke itu kesemutan, nyeri. Kalau dibiarkan terjadi penyumbatan di arah otak, di leher. Otak kurang oksigen, akhirnya timbulnya stroke.
Makanya itu penting sekali bekam dibelikat ya. Ini mencegah stroke, lemah, kesemutan, pegal. Ini nomor 10. Nomor 10 ya. Gangguan jantung, keracunan darah, HIV, alkoholik. Bagi orang peminum itu bisa diobatin lewat bekam ya. Jadi racun-racun yang lewat minuman keras itu bisa diobatin lewat bekam ya. 11. Asam urat, keracunan darah, HIV, AIDS, tulang punggung, ginjal, usus. Ini bisa diobatin lewat bekam juga ya. 12. Ya. TBC, tumor, kanker, radang usus, kolera, disentri, sembelit. Bisa diobatin lewat bekam. Di sini ya. Mengobati dan mencegah ini ya. Jadi yang belum ada penyakit itu dicegah, yang sudah itu secara otomatis diobatin. Nomor 13. Ini di sini tumor, kanker, radang rektum, wasir atau emilian, sulit buang angin, sembelit. Ini bisa diobatin dengan bekam juga. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk bekam di kaki. Bekam di kaki itu ada kaki depan, kaki belakang. Kalau ini untuk bagian kaki depan ya. Nomor 1, stroke, anyang-anyangan, gangguan haid, gangguan perut, ketiak, payudara, penglihatan. Ini nomor 1. Jadi di kaki depan ya. Nomor 1. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Jadi di kaki ini, di depan sini itu udah mencakup ini stroke, anyang-anyangan, gangguan haid, gangguan perut, ketiak, payudara, penglihatan. Untuk titik yang 2, ini titik 2 ya. Ini titik 2 itu gunanya untuk mengobati sakit di lutut, tungkai, perut, paha, selaiga. Jadi bekam itu kelihatannya tidak rasio karena penyakit itu diobatinya lewat titik yang lain. Misalkan kenapa lutut, kok diobatinya di sini gitu. Tungkai, kok diobatinya di sini. Jadi kadang tidak rasio, tapi itulah titiknya ya. Nah, ini untuk titik ketiga, depan ya, bagian depan ini ya. Titik 3 itu 3 titik di sini. Ini untuk mengobati lambung, gangguan kaki, darah rendah, nafsu makan. Jadi titik bekam itu pengobatannya satu penyakit itu bisa bekamnya ada di badan, ada di kaki, ada gabungan badan, kaki, tangan. Tidak cuma satu tempat, bukan. Jadi bisa di mana-mana. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Ini untuk titik 4. Titik 4 di sini payudara, gangguan haid, gangguan kaki dan lutut ya. Untuk nomor 5 ini 3 titik, 1, 2, 3 ya. Nomor 5 sulit kencing, kram perut, ginjal, haid tidak teratur. Di titik 5. Untuk yang paling atas ya, dekat paha ini gunanya satu titik ini untuk nyeri sendi, lemah tungkai, pinggul, paha, betis. Selanjutnya ini bekam kaki belakang. Kaki belakang itu lebih sedikit ya daripada kaki depan. Ini untuk 1 tadi dijelasin, yang depan ini di depan, ini telapak kaki ya, telapak kaki di depan sini.
Kalau untuk yang belakang kita ambil ini misalkan kaki, nah sini sama sini ya. Kalau ini satu, itu punggung kaki ya, di atas ya. Kalau ini itu diantaranya ini ya. Jadi pas kaki yang lipat begini, di sini kanan kiri ya. Ini untuk mengobati lutut, tungkai, perut, paha, selah iga. Untuk nomor 2. Nomor 2 itu di betis. Ini untuk mencegah stroke, anyang-anyangan, gangguan perut, ketiak, penglihatan. Jadi penglihatan yang kabur atau penglihatan yang sudah nggak jelas itu bisa diobatin lewat bekam di betis. Jadi begitu betis dibekam, penglihatannya langsung terang ya. Ini untuk titik 3. Jadi ini di lipatan sini ya, lipatan lutut. Terus di atasnya ini ada 2 titik. Ini untuk mengobati lambung, gangguan kaki, darah rendah, nafsu makan. Terus di atasnya lagi, ini di atas lutut, di atasnya lagi ada 2 titik, atasnya lagi, ini nomor 4. Ini untuk nyeri lemah, tungkai, pinggul, paha, betis, mencegah stroke. Untuk titik yang paling atas di bawah apa ya, pantat ya. Ini TBC, tumor, kanker, kolera, radang usus, sembelit. Jadi terlalu banyak yang bisa diobatin lewat bekam. Jadi kalau yang kronis itu pelan-pelan, tapi kalau yang tidak bisa, misalkan kayak tumor itu kan mesti harus dioperasi ya. Kalau lewat bekam itu kemungkinan lambat. Tapi yang baru gejala ataupun yang tidak kronis itu secepatnya begitu diobatin dengan bekam, insya Allah cepat sembuh. Paling tidak itu secepatnya berkurang. Oke, selanjutnya sekarang kita ke tangan. Jadi titik bekam itu kemungkinan ya itu hampir 100 titik. Semua bisa dibekam. Yang penting cara bekamnya itu dikasih jarak ya, 2 kalau enggak 3 jari jaraknya. Itu pun tidak boleh di lipatan, terus hindari urat yaitu varises ya. Jadi kalau ada urat jangan dibekam di daerah ini. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk tangan ya. Ini tangan, ini punggung, namanya punggung ya, punggung tangan. Di bagian sini ya, stroke mengobati dan mencegah ya. Stroke, lemah, kesemutan, pegal. Nah, untuk sini ya, sini 4 titik. Ini gunanya untuk epilepsi, jantung, dada, gelisah, histeris, hipertensi, stroke, nyeri, lemah, kebas. Jadi kalau kita ngalamin kebas, nyeri, kan banyak ya yang orang pada minum obat gitu. Itu sebaiknya bekam. Kalau bekam, kalau cuma sekedar nyeri langsung hilang. Sekali bekam itu sehari 2 hari langsung hilang ya. Kalau yang untuk ini namanya telapak tangan ya. Ini telapak tangan. Yang ini tadi ya, untuk sini ini kan mencakup sini ya. Telapak tangan ini yang sini ya. Stroke, kebas, nyeri, lemah. Kalau untuk ini ya, ini terus sini ya, bukan sini ya. Jadi ini ada jari yang ini ya. Ini untuk
stroke, epilepsi, gangguan jantung, gelisah, histeris, insomnia, hipertensi. Oke, selanjutnya untuk kepala. Kepala juga bisa dibekam. Jadi kalau kita mengalami pusing yang terlalu berlebihan, sudah diobatin dengan cara apapun, dibekam di mana titiknya, itu tidak bisa diobatin, tidak sembuh. Sebaiknya finishnya itu kepala ya. Kalau kepala insya Allah sembuh. Nah, ini kepala di atas ini. Nah, perlu diingat ya, kalau untuk kepala, karena ini banyak rambutnya, secara otomatis harus dibotakin ya. Soalnya kalau nggak dibotakin, ada sisa rambut, kop itu nggak bisa narik ya, nggak bisa di kop, itu nggak bisa. Jadi harus dibotak halus ya, dikerok gitu. Ini kepala ya, ini titik 100 penyakit yang paling atas di sini, titik 100 penyakit. Kalau yang untuk ini, migrain, pusing, masuk angin. Kalau di belakang, migrain, stroke, hiperaktif. Kalau di sini, saraf mata min plus atau silinder. Nah, ini banyak ya. Di sini juga ada gangguan mata, bisa dibekam juga. Kelenjar ludah, gagap, stroke. Ini di belakang sini ya. Nah, ini untuk leher, ini kepala ya. Ini leher. Kalau di sini hipertensi, migrain, vertigo ya, daya ingat di sini. Kepalanya, ini mata, kedua mata, migrain udah. Nah, terus bagian depan, ini muka juga bisa dibekam ya. Muka bisa dibekam. Ini muka bisa dibekam ya, titik-titiknya. Ini untuk sinus, ini untuk pilek, migrain, pusing, masuk angin ya, gangguan mata, gangguan telinga, jerawat, kulit atau wajah ya. Ini kanan kiri sama ini ya. Karena bertahun-tahun tidak sembuh, dibekam di sini ya. Ini di antara apa ya? Ini pipi ya, pipi sama hidung ya, di sini di bawah mata. Nah. Untuk tenggorokan juga ada ya, sini. Ya. Kalau untuk kecantikan itu sini, 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 sini. Itu untuk kecantikan. Jadi kecantikan bisa untuk laki-laki dan wanita ya. Bekam kecantikan itu. Jadi bekam itu banyak sekali titiknya, kemungkinan itu hampir 100 titik yang sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Bertahun-tahun tidak sembuh, dibekam di sini ya. Ini di antara apa ya? Ini pipi ya, pipi sama hidung ya, di sini di bawah mata. Untuk tenggorokan juga ada ya, sini ya. Kalau untuk kecantikan itu sini, 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 sini. Itu untuk kecantikan. Jadi kecantikan bisa untuk laki-laki dan wanita ya, untuk bekam kecantikan itu. Jadi bekam itu banyak sekali titiknya, kemungkinan itu hampir 100 titik yang sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, sekarang saya jelaskan tentang reaksi setelah dibekam. Setelah dibekam, itu hal yang mungkin terjadi itu pening, pusing. Kadang begitu habis dibekam, bukannya enak, tapi justru malah pusing, pening. Itu diamkan aja, mata terpejam 5 menit, begitu buka mata pelan-pelan, insya Allah pusingnya juga hilang gitu ya.
itu cuma reaksi aja, pegal. Jadi begitu diko, otomatis kan ada tarikan. Karena ada tarikan, sudah pasti pegal ya kan. Pegal itu pun cuma dalam waktu sebentar ya, nggak lama ya. Gatal. Kalau gatal itu karena peredaran darahnya mulai lancar ya. Begitu dibekam, peredaran darah lancar. Di tempat yang habis dibekam itu terjadi gatal. Tapi tidak semua orang itu mengalami gatal itu ya. Ada yang mengalami gatal, ada yang enggak. Itu tergantung pada masing-masing orang ya. Kulit merah. Kalau kulit merah secara otomatis ya, karena habis dikop otomatis ada merah. Kalau merah itu kan karena adanya angin di bagian itu yang habis diangkat, ditarik lewat kop ya kan. Kulit benjol. Karena ada tarikan otomatis benjol ya. Itu aja cuma sementara, paling 1 hari juga hilang ya, kembali semula ya. Koreng atau borok. Koreng atau borok sebenarnya itu buletan-buletan kecil itu yang isinya itu air, yang sebenarnya itu air. Jadi begitu ditusuk itu isinya air, air itu angin. Jadi sebenarnya nggak masalah. Jadi kalau seandainya itu ditarik begitu keluar begitu, koreng atau borok itu dalam waktu 2 hari 3 hari begitu udah pecah, langsung cepat sembuh. Makanya kalau misalkan secepat itu pecah, ya itu secepat itu juga koreng itu akan sembuh. Begitu sembuhnya koreng itu di daerah situ, tempat yang habis dibekam itu langsung enak. Jadi ini sebenarnya tidak bermasalah ya, nggak masalah. Walaupun keluar koreng juga nggak bermasalah, karena itu cuma sekedar reaksi ya kan. Kalau reaksi itu sebenarnya tergantung badan masing-masing ya kan. Kalau yang ngalamin koreng atau borok, biasanya orang yang masuk anginnya udah kelewat, udah berapa hari, bahkan udah berapa lama, berapa bulan ya kan. Itu udah masuk anginnya dikerik nggak bisa, dikeluarin lewat jamu ataupun lewat tolak angin itu nggak bisa. Begitu dibekam baru itu keluar, itu karena masuk angin yang udah kelewat, yang udah lama. Terus pingsan. Nah, jadi bekam itu kadang reaksinya pingsan. Kalau pingsan itu nggak perlu takut karena itu reaksi ya. Dalam waktu 5 menit ataupun 3 menit, 2 menit itu juga sadar. Yang pasti orang yang bagian bekamnya itu harus tahu trik dan caranya untuk membangunkan orang yang pingsan karena bekam. Jadi kalau pingsan itu tergantung badan orang itu. Makanya kalau orang dalam keadaan kondisi drop yang terlalu berlebihan, itu jangan sekali-kali bekam. Karena begitu dibekam bisa terjadi pingsan. Ya, walaupun pingsan itu nggak perlu kita takutin, karena dalam waktu berapa menit aja langsung dia sadar ya kan. Karena kondisi yang terlalu drop ataupun rasa takut yang terlalu berlebihan. Misalkan dia baru pertama kali mau bekam, begitu melihat darah, begitu dilihatin darah, dia bisa langsung bekam, langsung pingsan ya kan. Jadi karena kondisi drop, rasa takut, rasa was-was itu bisa terjadi pingsan ya. Tapi nggak perlu dikhawatirkan. Cara mengatasinya itu mudah ya kan. Begitu pasien itu pingsan, kita ambil air langsung ditekan di sini, dari sini hidung. Nah ini di atas bibir. Nah sini ditekan ya. Habis itu ditekan sini, insya Allah langsung sadar itu ya. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut berbekam ya kan. Dalam waktu hitungan menit juga langsung sadar ya. Jadi nggak perlu panik ya. Bagi orang yang belum pernah bekam, begitu dengar kata pingsan terus langsung panik, jangan panik. Secara otomatis itu bisa diobati ya, ditanganin langsung gitu. Lapar atau dahaga. Kalau orang habis dibekam
secara otomatis langsung lapar, langsung dahaga ya, langsung haus. Tapi begitu selesai dibekam, jangan makan makanan yang berat ya kan. Memang lapar tapi jangan makan makanan yang berat. Nah ini tidak boleh dilakukan setelah dibekam. Yang tidak boleh dilakukan setelah berbekam itu satu, berjimak atau bersetubuh. Jadi kalau kita berjimak dalam satu hari itu, kalau begitu udah dibekam, habis dibekam, itu tidak boleh untuk berjimak atau bersetubuh untuk suami istri ya kan. Makan makanan berat. Begitu selesai dibekam, jangan makan nasi. Itu makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi. Itu sebaiknya bubur, kalau enggak sop ya kan. Jadi yang ringan-ringan atau kue atau roti. Setelah 1 jam kemudian baru boleh makan nasi. Bekam pada titik yang sama kecuali setelah 1 bulan. Jadi kalau kita berbekam itu sebaiknya itu di titik yang sama itu 1 bulan sekali. Jangan kurang dari 1 bulan. Karena kalau kurang dari 1 bulan, begitu dibekam, begitu dikop, titik yang lama itu masih ada, masih muncul. Jadi sebaiknya jangan sampai kurang dari 1 bulan. Bekerja berat. Begitu habis dibekam, gak boleh langsung ngangkat-ngangkat. Paling tidak kita istirahat berapa jam baru kita aktivitas lagi. Terus tidak boleh mandi ya. Jadi kalau habis dibekam dikasih jeda untuk 3 jam ya kan, minimal 3 jam ya, tidak boleh langsung mandi. Nah ini untuk yang dianjurkan setelah dibekam. Setelah dibekam kita dianjurkan minum madu atau air hangat atau kopi radik campur madu ya. Makan makanan yang tidak berat seperti sup atau bubur. Jadi dianjurkan untuk makan bubur atau sup. Terus memilih makanan-makanan yang halal, bersih, tanpa pengawet. Jangan makan makanan yang mengandung pengawet. Memilih makanan yang tidak mengandung pemanis tiruan. Jadi jangan minum atau makanan yang ada pemanisnya. Lebih baik gula asli. Mandi setelah 3 jam ya, tidak boleh mandi setelah 3 jam. Istirahat yang cukup. Makanya orang mau bekam itu harus kita tahu situasi hari ini mau kerja berat atau mau pergi atau apa gitu. Jadi kira-kira yang memang free istirahat. Jadi begitu dibekam, oh ya saya nggak ada aktivitas, saya bekam. Jadi ada waktu jeda untuk buat istirahat. Oke, selanjutnya saya akan praktekkan bekam khusus. Jadi bekam itu ada yang khusus, misalkan kolesterol, khusus kolesterol. Tapi di titik itu bisa untuk menyembuhkan yang lain juga. Nah, untuk kali ini saya akan praktekkan bekam untuk mengobati kolesterol. Ya, pertama-tama kita boleh minyak. Jadi bekam macam-macam ya. Dari hipertensi, migrain, kolesterol, tekanan darah tinggi, dan bermacam-macam semua penyakit. Itu bekamnya kadang tidak di satu titik. Bisa jadi di badan sama di tangan, bisa jadi di leher sama di kaki. Nah, untuk kali ini saya akan bekam khusus untuk mengobati kolesterol. Setelah kita boleh minyak, kita pelingsir dulu.
Ini klingsir siksak ya. Ini gunanya untuk memperlancar peredaran darah agar darah itu jalan, angin langsung jalan, dia langsung merah, langsung keluar anginnya merah. Jadi angin itu digeser ya, ini digeser dulu. Jadi di saat dia angin-angin itu jalan, peredaran darah jalan, begitu dibekam, darah kotor yang ada di situ, yang ngumpul di situ, di bagian itu akan keangkut semua. Ini merah sekali ini, berarti ini masuk angin ya. Diratain. Nah, ya. Di sini ada titik, ini banyak titiknya ya. Tapi untuk kali ini saya akan praktekkan untuk bekam yang kolesterolnya ya. Ini satu titik di sini, kanan kiri sama ya. Ini pas di pundak ya, di pundak dua ya. Sini pas di lengan. Dua-duanya sama, pas di lengan. Terus di sini ya, ini untuk mengobati kolesterol ya, titik bekam kolesterol. Karena ini berhubungan dengan 100 titik penyakit, jadi kita ambil di sini. Ini titik 100 penyakit ya. Langsung berembun. Kalau keluar langsung gelap begini, berembun, itu menandakan pasien itu banyak anginnya, masuk angin sekali ya. Nah, ini jadi kolesterol itu 5 titik ditambah 100 titik penyakit. Ini di sini ya. Kalau yang lain-lainnya ada ini. Di samping untuk mengobati kolesterol, titik ini untuk mengobati penyakit yang lainnya juga. Misalkan ya, ini saya sebutkan tekanan darah, kadar asam, kolesterol, dan pegal. Tapi intinya kita karena mengobati kolesterol ya. Ini titik 100 penyakit, ini sama. Nah, kalau untuk yang ini, sembelit, pegel, hipertensi, kolesterol, penyumbatan. Nah, di sini. Jadi satu titik sebenarnya banyak, cuma untuk khusus bekam kolesterol ini titiknya. Kalau ini kolesterol dan alergi ya. Kita fokusnya untuk saat ini kolesterolnya ya. Ini kita diamkan 5-7 menit, baru setelah itu kita cekrek. Oke, setelah 5 menit kita siapkan jarum sama pennya. Cobain ya, jadi harus benar-benar pas. Pas diangkat itu keangkat ya dalamnya. Ini satu pasien, satu jarum ya, sekali pakai langsung buang. Nah, ini menandakan banyak sekali anginnya, hitam, dalamnya hitam, terus berembun. Ini berembun sekali ya, ini berembun sekali sampai basah ya. Ini satu-satu. Dimana titik yang pertama di kop, berarti titik itu yang dicekrek duluan ya. Posisi ambil tengah, dia memutar, jangan terlalu ditekan ya,
Jadi di lapisannya aja, kembali lagi ke tengah lagi. Oke, ini untuk orang laki berarti 3 tarikan ya, 1, 2, 3. Kalau untuk perempuan itu 2 tarikan, karena perempuan itu badannya lebih lemah. Ini basah sekali ya, jadi kita lap, ambil posisi tengah, memutar, kembali lagi ke tengah ya. Kalau bekam di bagian itu secara otomatis pegelnya hilang ya. Di bagian yang bekam itu, jadi menghilangkan pegal secara otomatis itu. Tinggal sini. Jangan sampai melewati pas bulatannya ya. Ini titik 100 penyakitnya, basahnya. Memutar. Ini menurunkan kolesterol secara efektif, cepat, reaksinya cepat. Jadi bekam di bagian ini sudah pasti mengobati penyakit yang lainnya yang bersangkutan dengan titik ini ya. Darahnya udah mulai keluar. Kalau darahnya langsung ngucur ke bawah, berarti ini darahnya encer ya, berarti masih bagus ya, darah encer. Kalau darah kental, begitu keluar dia langsung berhenti ya, berhenti di titik berhenti gitu. Kalau untuk ukuran darah itu tidak semuanya itu banyak, ada yang sedikit, ada yang banyak, tergantung hormon dari pasien ya, masing-masing beda-beda. Terus tergantung sering nggaknya bekam. Kalau sering bekam biasanya sebulan sekali itu nggak terlalu banyak. Tapi kalau udah 4 bulan atau 5 bulan itu pasti banyak ya. Udah mulai keluar darahnya, ini banyak ya, titik ini. Angin secara otomatis keluar di daerah sini, keangkut semua anginnya. Jadi ini ketarik ya, ini darah yang sekitar sini ketarik ke sini, ke sini, ke sini. Makanya harus ada jarak 2-3 ya jaraknya. Kalau lebih lebar lagi itu lebih bagus ya. Kalau lebih dari 3 juga lebih bagus. Tergantung badannya masing-masing. Soalnya badan orang itu kan beda-beda. Ada yang badan kecil, ada yang badan besar, itu tergantung ya. Oke, setelah itu kita diamkan 5-7 menit. Jarum langsung dibuang ya, jangan sampai kelupaan. Ini dilap dulu ya. Nanti juga pasti dicuci ini ya, copot, buang. Ini harus dicuci. Oke, setelah 5-7 menit kita bersihkan, kita siapkan sarung tangan. Jadi kita jangan sampai nunggu sampai 5-7 menit.
Jadi kita cobanya itu digoyangkan dulu, nih digoyangkan. Kalau dia sudah mengental, itu tidak harus 5-7 menit ya. Jadi kenapa itu darah itu begitu keluar dalam hitungan menit itu langsung mengental? Karena dia kena udara. Setiap darah yang keluar kena udara, dia langsung mengental. Nah, ini digoyang-goyangkan. Ya. Begitu digoyangkan dia nggak gerak, berarti dia udah mengental ya. Baru kita buang. Kita siapin sarung tangan. Lap satu-satu ya. Gimana yang pertama? Kita lap buat dulu. Nah, posisinya ya. Ah ini dalamnya. Ini jangan sampai di begini ya. Ini posisinya begini. Langsung keluar anginnya tuh, utak ya kan, basah. Nggak terlalu banyak ya, karena pasien sering bekam, jadi nggak terlalu banyak. Ini putar sekali ya, ini anginnya banyak banget, berembun ya, berembun banyak banget. Jadi kalau habis dibekam itu 3 jam tidak boleh kena air, karena kalau kena air itu akan berbahaya ya, karena pori-pori habis dibuka, habis kebuka nggak boleh kena air. Nah, setelah itu kasih minyak. Dikasih minyak itu sambil ditekan ya, pas buletan. Jangan sampai diborain semuanya ya, karena ini bekas darah. Jadi pas di titiknya. Sambil ditekan. Minyaknya nggak boleh minyak yang panas. Minyaknya minyak herba, tidak boleh panas. Kadang bekam itu timbul koreng. Sebenarnya koreng itu air. Kalau orang itu terlalu masuk angin udah kelewat. Nah, ini udah selesai. Jadi bekam itu ada khusus, macam-macam bekam sesuai penyakit-penyakitnya. Kalau untuk menyeluruh itu namanya bekam umum. Bekam 1 titik untuk semuanya penyakit, macam-macam penyakit. 1 titik untuk 5-7 penyakit. Tapi ini yang dikhususkan. Misalkan kita di titik penyakitnya, misalkan penyakit tekanan darah tinggi, kolesterol, ataupun diabetes. Jadi misalkan pasien ada keluhan dari pasien penyakit ini, untuk menyembuhkan penyakit ini, nah itu semuanya ada titik-titiknya ya. Jadi tidak boleh asal bekam, harus sesuai titik-titiknya. Karena kalau tidak sesuai, misalkan dia bekamnya di pas urat, itu berbahaya sekali. Urat bisa bocor, akhirnya terjadi darah itu kotor. Terus nggak boleh, tidak boleh bekam di sendi, itu tidak boleh. Di urat, di sendi, jadi sesuai titik-titiknya. Jadi bekam untuk tubuh itu kurang lebih ada 100, dari kepala sampai kaki kurang lebih. Jadi ada 100 itu, banyak sekali. Jadi waspada, jangan asal bekam.
Oke sahabat semua, mengenai bekam, jangan asal bekam ya, waspada asal bekam. Jadi bekam itu harus sesuai titik-titiknya, tidak boleh asal. Hindarin urat, hindarin lipatan atau lekukan ya. Terus jangan terlalu berdekatan. Oke, untuk pengobatan klinik alternatif yang saya bina, yang saya kelola sudah di Jakarta Pusat hampir 16 tahun. Tadinya saya buka praktek di Jakarta Selatan, daerah Ciganjur. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada penjelasan keterangan saya yang tidak pas, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya ceritakan, apa yang saya jelaskan bisa menjadi pandangan tentang bagusnya orang di bekam. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.